Ini soalnya kami mau menjelaskan tentang ETS ya. Jadi minta segera join ya teman-teman ya. Kita tunggu mungkin maksimal 5 menit lagi ya. Ya, tapi tetap harus dijelaskan dulu mekanismenya gimana. Ya, tunggu 5 menit. Kayak sambil menunggu, silahkan barangkali ada yang mau demo lagi. Untuk penyelesaian ADT, stack queue, dan doubling list ya. Barangkali sudah ada yang nyampe ke doubling list. Oh ya Ibu, untuk Arif Bu izin vaksin tadi pagi bilang ke Hilma. Siapa? Tulis aja Arif, di namanya. Hah? Arif Rahman Ibu. Oh, Arif Rahman. Izin vaksin.
Baik, Bu Ade, udah 58 orang, kita mulai saja ya penjelasan ETS-nya, karena ditunggu juga tadi nggak ada lagi yang mau demo program, tapi harapannya walaupun tidak mau demo, dan kebetulan hari ini juga tidak ada yang kejurusan ya, jadi saya juga sama Bu Ade sulit ya untuk memastikan apakah kalian benar mengerjakan. Terus kalau ada kendala juga sampai mana kendalanya itu jadi sulit untuk kami evaluasi. Jadi ya sudahlah, saya dan Bu Ade hanya bisa berharap semua mengerjakan dengan sungguh-sungguh ya, dan memang tidak ada kendala apapun ya, lancar sehingga tidak ada yang perlu didiskusikan. Oke ya, baik ya, berikutnya saya akan berikan gambaran soal ujiannya ya, atau lebih ke seperti yang disampaikan tadi di awal, lebih ke topik ya, topik yang bisa dipilihnya apa. Oke, saya buka dulu PDF-nya sebentar. Ups. Jadi kesip. Sudah muncul ya kalau di layar saya sih. Oke, baik. Oke, baik ya. Jadi selama untuk pelaksanaan ETS nanti kita kebetulan kebagian jadwal kan hari Senin ya, mulai jam 7. Jadi di pelaksanaan hari H-nya itu program sudah jadi, kalian tinggal buat packagingnya ya, berupa demo program dan presentasi, dan direkam menggunakan video yang mungkin nanti lebih detailnya Bu Ade akan menjelaskan. Jadi dia kalau di hari H itu tinggal packaging dan di-upload begitu ya. Oke, berikut adalah program yang bisa dipilih ya. Jadi kalian pilih salah satu saja ya, teman-teman hanya pilih salah satu. Tapi intinya apapun program yang dipilih gitu ya, itu semuanya merepresentasikan pembelajaran tentang struktur linear ini ya. Program semuanya dibuat dengan memanfaatkan ADT yang sudah dibuat, ya baik itu untuk yang non-restricted maupun yang stack maupun yang queue, atau mungkin ada yang udah buat sampai DQ ya, sesuai dengan kebutuhan program nanti yang bisa beli. Satu program mungkin hanya memanfaatkan salah satu jenis struktur linear, ada juga yang sesuai kebutuhan programnya itu menjadi 2 atau lebih ya, lebih dari intinya lebih dari satu struktur linear gitu. Kemudian untuk bentuk link list-nya bisa single atau double, itu sesuai dengan kebutuhan program. Untuk jenis alokasinya diutamakan dinamis ya. Jadi utamakan yang dinamis, namun misalnya untuk kasus-kasus tertentu sebagai pelengkap kebutuhan proses silakan digunakan alokasi statis ya. Misalnya untuk menyimpan alamat sementara ya dari suatu node ya yang akan dikunjungi misalnya secara struktur linear stack ataupun queue ataupun yang lainnya. Ini dia kalau untuk pelengkap proses gitu ya, dan seperti yang tadi disampaikannya ini karena jumlahnya enggak terlalu banyak juga, yaitu tidak dipermasalahkan yang memakai statis ataupun dinamis. Tapi untuk yang utamanya itu diutamakan menggunakan dinamis ya. Tapi gitu ya, kalau misalnya sampai hari ini merasa aduh saya nggak ngerti, belum bisa sama sekali gitu ya, misalnya untuk alokasi dinamis ya silakan pakai yang statis, tapi tentunya nilai maksimumnya tidak akan sama ya seperti itu dengan mereka yang sudah mampu merepresentasikan semua hasil pembelajaran selama setengah semester ini. Oke, baik ya, pilihan pertama ini adalah program cek palindrom namanya. Palindrom sendiri adalah suatu kata atau frasa atau kalimat yang rangkaian hurufnya jika dibaca dari arah terbalik atau dari arah belakang akan menghasilkan kata yang sama. Ya, contoh di sini ada kata katak ya.
katak itu terdiri dari 5 huruf K, A, T, A, K ya. Dimana kalau dibaca dari depan itu dia akan terbaca katak, dibaca dari belakang juga dari rangkaian hurufnya akan terbaca menjadi katak ya. Demikian untuk contoh kata yang lain, atau di sini ada frasa ya, misalnya kasur rusak atau haram marah misalnya. Atau mungkin nanti ada contoh kalimat yang jika dibaca terbalik itu akan menghasilkan rangkaian huruf yang jika dibaca akan sama gitu ya. Sebagai suatu kata, frasa ataupun kalimat. Ya. Itu ya program yang dibuat untuk Palindrome seperti itu. Nah, karena ini ada keperluan baca dari belakang gitu ya, jadi bisa jadi di sini dibutuhkan struktur linear yang bentuknya yang bentuk alokasinya ya, bukan bentuk linked list-nya itu bisa menggunakan single linked list maupun double. Tentunya untuk yang memilih menggunakan alokasi dengan satu pointer, artinya single linked list, itu solusinya tidak akan sama dengan yang menggunakan double linked list. Ya bayangkan suatu linked list ya, kalian bisa sambil menggambarkan gitu ya. Notenya nanti bisa dibaca di belakang. Kalau pakai yang double linked list itu berarti ada pointer ke depan sehingga bisa dilakukan. Tapi bukan berarti dengan single nggak bisa dilakukan ya. Itu pasti bisa. Jadi intinya setiap orang pasti akan mempunyai solusi penyelesaian yang berbeda gitu ya, sehingga ya silakan itu disesuaikan ya, boleh pakai single linked list maupun double linked list, tapi intinya dengan memanfaatkan keduanya bisa ya gitu ya. Yang paling sederhana itu misalnya kalau pakai single linked list gitu ya, pada saat mengecek ya apakah ini palindrom apa tidak, itu bisa digunakan dua alokasi ya, stack dua struktur linear ya, stack dan juga queue gitu ya. Stack nanti untuk membaca dari depannya sampai posisi tertentu gitu ya, nanti queue-nya untuk membaca dari belakang ya, sesuai dengan sampai dengan posisi tertentu, sehingga nanti dari hasil pembacaannya gitu ya, kalau dirangkai jika sama itu berarti dia palindrom gitu ya. Ya pokoknya intinya ada banyak cara untuk menyelesaikan kasus ini. Berikutnya yang pilihan kedua yaitu program simulasi atau representasi teori himpunan. Programnya dibuat dengan memanfaatkan ADT single linked list ya, dengan untuk merepresentasikan operasi yang ada pada himpunan data. Jadi kalau di sini diketahui ada dua buah struktur linear ya. Masing-masing adalah sebuah queue namanya Q1 dan satu lagi namanya N1 yang berupa non-restrictive linear list, di mana hubungan keanggotanya adalah himpunan anggota Q1 adalah superset dari himpunan N1. Nah, di sini kalian butuh cari tahu ya makna superset itu apa. Jadi bayangkan di sini ada dua buah himpunan anggota. Ya, kalian bisa gambarkan pakai array dulu lah, nggak masalah ya. Katakanlah misalnya namanya Q1 yang pertama, anggota keduanya N2. Tapi ini kenapa diharapkan pakai alokasi dinamis? Karena nanti kan keanggotaannya tuh bisa nambah ya, bisa nambah yang tadi ya, tidak terprediksi berapanya gitu ya, sehingga akan lebih baik kalau menggunakan alokasi dinamis ya. Jadi kalian buat gitu ya, list 1 namanya Q1, list 2 namanya N1. Nah, untuk yang Q1 itu diperlakukan sebagai queue. Ya kalau Q kan perhatikan ya, Q itu berarti vivo, artinya kalau membuat node itu kemudian dirangkaikan ke linked list itu akan menggunakan yang mana ya untuk membentuk suatu queue-nya itu. Yang satu lagi non restricted. Nah, karena non restricted maka proses penambahan anggotanya itu kan bisa di posisi awal, bisa di tengah, bisa di terakhir ya, sesuai yang diperlukan gitu. Nah, di sini ada klausa lain bahwa anggota Q1 adalah superset dari himpunan N1. Ya, jadi saya harus perhatikan makna dari supersetnya. Di bawah itu ada penjelasan. Superset itu sering disebut juga sebagai super himpunan. Ya, di mana kalau misalnya himpunan B adalah superset dari A gitu, maka gitu ya artinya itu apa gitu ya. Ya, di sini misalnya B itu dianggap sebagai superset dari A karena semua elemen A juga adalah anggota dari himpunan yang B. Jadi kalau Q1 disebut sebagai superset dari himpunan N1, artinya apa? Ya, artinya semua anggota yang di N1 itu adalah anggota Q1 atau kebalikannya. Nah, itu perlu dimaknai dulu dengan benar. Ini jadi apa ya? Tantangan dari program yang ini. Jadi kalian harus mendefinisikan dulu itu ya. Jadi makna dari superset ini apa, lalu untuk mempermudah kalian bikin gambaran ya. Gambaran dari anggota himpunannya gitu ya, anggota himpunannya.
gitu. Jadi ini harus ada dijelaskan ya makna dari supersetnya itu apa gitu ya. Ya silakan perlu kalau lupa lagi pelajaran SMA-nya mungkin harus dibuka lagi, kalau enggak ya sekarang mah udah dipermudah ya dengan membaca buku yang tersedia atau dari internet. Nah, operasi yang harus ada pada program ini yaitu insert dan delete ya, kemudian menampilkan info pada masing-masing struktur linearnya. Jadi hasil akhirnya nanti setelah dilakukan proses, anggota Q1-nya jadi apa aja, kemudian anggota N1-nya jadi ada apa saja gitu. Ya. Kemudian lakukan pengujian program ya dengan mengikuti skenario seperti ini ya supaya nanti mudah kalian menuliskan hasil tracing-nya gitu ya. Jadi dituliskan sesuai dengan skenario ini. Dan perhatikan di sini ya karena di sini ada klausal tadi superset gitu ya dan kemudian bentuk himpunannya juga beda, yang satu Q, yang satu non restricted, sehingga ketika dilakukan proses delete ya pasti ada yang jadinya nggak bisa dilakukan gitu ya karena berdasarkan posisi node yang harus di-delete-nya itu gitu ya. Jadi kalau misalnya gini ya di sini ada proses delete yang harus dilakukan. Kalau memang tidak bisa, maka kalian tuliskan di hasil tracing-nya gitu ya bahwa proses delete tersebut tidak bisa dilakukan karena apa gitu. Dituliskan apa alasannya. Demikian juga karena pada waktu insertion ya, ketika insertion misalnya ya mungkin ada yang gagal insert dilakukan gitu ya karena menyalahi ketentuan dari si Q-nya atau menyalahi ketentuan dari si non restricted-nya, bisa jadi seperti itu. Nah, apabila ya sama ya dengan delete tadi, apabila ada proses insert yang gagal dilakukan, ya kalian tuliskan ya proses ini akan tidak bisa dilakukan dengan alasan apa gitu. Oke, itu yang pilihan kedua. Yang ketiga, program simulasi antrian pelayanan cuci mobil ya di satu lokasi. Di mana untuk program ini kalian bisa memanfaatkan ya program dari tugas praktikum 5, yaitu yang data penduduk di suatu kota. Di mana nanti loket cuci mobilnya itu dianalogikan dengan kota, jadi bisa disebut pakai nomor aja nanti loket 1, loket 2 dan seterusnya gitu ya. Dan sedangkan mobil yang diantrikan pada saat loket cuci tersebut dianalogikan sebagai list penduduk. Nah, perhatikan di sini kalau yang program tugas praktikum 5 itu kan pakai struktur linear yang non restricted ya untuk penduduknya ya, sehingga proses insertion dan deletion-nya itu bebas mau di mana aja. Tapi perhatikan bahwa program ini adalah simulasi antrian. Ya. Kalau antrian berarti harus gimana itu ya? Ketika menginsert suatu mobil atau menambahkan antrian mobil di satu loket ya. Demikian juga ketika memecat suatu antrian mobil ya di dalam di masing-masing loket itu harus seperti apa. Nah, untuk mempermudah kalian buat simulasi ya. Di sini ada ketentuan misalnya segini ya, jenis mobil yang bisa dilayani itu ada 3 macam ya. Jadi ada jenis mobil kecil, minibus dan mobil besar. Ya, di sini ada contoh dengan waktu pencucian berdasarkan ukuran mobilnya itu ada ketentuannya di sini ya untuk masing-masing jenis mobil. Ada yang 30 menit, ada yang 45 menit, ada yang 75 menit. Jika terdapat 2 loket cuci mobil yang melayani proses pencucian, di sini ditentukan ada jeda waktu 5 menit antar pelayanan dari suatu mobil ke N dengan mobil ke N1. Nah, untuk mempermudah di sini ada diilustrasikan menggunakan tabel untuk merepresentasikan ketentuan yang di atas tadi. Ya, perhatikan di sini ada waktu kedatangan. Dengan waktu kedatangan seperti ini, maka mulai dilayaninya jam berapa. Di sini perhatikan ada asumsi bahwa si loketnya itu akan bisa melayani mulai pukul 7 hingga 17. Nah, ini harus jadi perhatian ya, sehingga apabila misalnya ada yang baru mengantri pukul 16.45, sedangkan dia jenisnya mobil besar, yaitu mobil besar kan 70 menit ya. Jadi walaupun masih 16.45 artinya belum tutup, tetap dia nggak akan bisa dilayani. Kenapa? Karena waktu selesainya akan melebihi waktu 17 ini ya, jam 5 sore ini. Gitu ya. Jadi kalau misalnya waktu kedatangannya gitu ya tertentu dan berdasarkan klausal di atas tuh ini nggak akan bisa dilayani ya, berarti di sini nanti waktu mulai dilayaninya akan menjadi kosong gitu ya, nggak bisa dilayani gitu. Dan boleh ditampilkan ke layar nanti bisa pada saat input ya. Kemudian dihitung, wah ini nggak akan selesai atau selesainya bakal lebih dari jam 17, langsung muncul pesan tidak bisa ya. Jadi benar-benar merepresentasikan kondisi sesungguhnya di lapangan kan, mungkin kalau yang pernah mengalami ya
baik kita ngantri di mana juga kalau udah lebih waktu, misalnya ya kan jadinya ditolak gitu ya, silakan antri lagi besok misalnya kayak gitu. Jadi ini coba dilengkapi dulu supaya kalian bisa memahami persoalan dan juga bisa menetapkan akan ditempatkan di mana sih mobil itu ya, akan ditempatkan di loket mana. Kalau kemarin yang kota penduduk kan itu terserah kita ya, mau dialokasikan di kota yang mana. Kalau ini enggak. Jadi untuk mengantarkan mobil ya di satu loket itu harus dilakukan oleh si program yang menentukan. Defaultnya tentunya ketika baru buka itu di loket 1 misalnya defaultnya. Nah berikutnya cari yang masih kosong gitu ya supaya bisa cepat, sehingga di sini disimulasikan ya untuk yang mobil ke-1 dan kedua itu karena kebetulan datangnya berdekatan gitu ya. Jadi misalnya mobil 2 itu datang ketika mobil 1 belum selesai dilayani, maka dia akan diantrikan ke loket kedua ya. Tapi ketika di awal misalnya ya mobil kedua datangnya itu setelah loketnya kosong, maka dia bisa diantrikan di loket 1 lagi gitu ya. Jadi perhatikan ini untuk penetapan loket cucinya gitu ya, mau di yang mana itu kalau yang di program 5 itu kita menentukan, kalau di sini program yang menentukan ya, dengan default tadi dia yang ke-1 gitu. Ya ini coba lengkapi dulu baru kelihatan nanti ya bakal diantrikan di loket yang mana gitu. Itu yang ke-3. Ya perhatikan ya kalau misalnya nanti ada menu untuk menghapus ya, menghapus. Nah ketika ditentukan mau menghapus antrian yang dari loket tertentu, nah harus diperhatikan dia harus ada pencatatan ya waktu selesai. Nah karena sekarang ya saya sih nggak berharap ini kalian udah memanfaatkan library time ya sehingga kita bisa simulasi dari jam sistem misalnya ya 1 menit itu dianalogikan dengan 1 detik misalnya ya, sehingga 30 menit itu ya tiap 30 detik misalnya untuk jenis mobil tertentu nanti dia di out secara otomatis. Saya nggak mengharapkan sampai sejauh itu ya karena ini waktu juga nggak terlalu banyak. Jadi untuk mengeluarkan suatu antrian dari mobil dilakukan secara manual aja ya. Jadi nanti tentukan dari loket cuci yang mana, keluarkan mobilnya dengan otomatis dia akan karena ini antrian maka dia akan mengeluarkan yang ngantri duluan dibanding yang belakangan ya. Nah, cuman ketika dia dikeluarkan dari antrian, maka waktu selesai dilayaninya harus dicatat ya. Dan jumlah untuk waktunya jam berapa selesainya itu sih harus tetap mengikuti ketentuannya sebagaimana dicontohkan di simulasi tabel ini. Kalau nanti udah pakai sistemnya serba otomatis, mah ya si jam selesai dilayani juga harus otomatis, bukan di entry itu ya selesainya. Ya ini juga baiknya sih untuk jam selesai ditentukan oleh program ya, yang diisi itu waktu mulai dilayaninya aja ya. Bukan waktu mulai dilayani, masuk kedatangan ya, yang kedatangan di entry. Untuk mulai dilayani dan selesai dilayani itu ditentukan oleh program ya berdasarkan ketentuan yang ada di atas. Demikian juga diantrikan di loket mananya itu ditentukan oleh program. Berikutnya yang keempat, ini masih saya serupa tapi tak sama ya dengan yang pilihan ketiga ini. Kalau yang di 4 ini mengenai antrian customer tiket bioskop. Ya, ini sama-sama mengadopsi dari tugas praktikum 5. Sama ya, ini adalah antrian sehingga baiknya pakai struktur linear yang mana. Nah, di sini ada aturannya, itu perlu diperhatikan. Mungkin gantian dulu, mangga Bu Ade yang menjelaskan ini Bu, ketentuan yang program 4. Baik, untuk boleh ya, untuk antrian bioskop ini ada aturan yang harus diperhatikan ketika membuat programnya. Ini ketika mengantri bioskop kita tahu kan mau menonton film apa. Nah, untuk tahu menonton film apa, kita lihat dulu jadwalnya tuh jam berapa gitu. Datang ke bioskop, kemudian lihat saya mau nonton film A, apakah sudah mulai atau belum, atau nanti mulainya gitu ya. Itu kita harus lihat dulu. Artinya penonton harus bisa mengetahui daftar jadwal tayang film
di bioskop tersebut. Kemudian bioskop tersebut tidak hanya punya satu ruangan saja, tapi lebih dari satu ruangan untuk melayani penontonnya gitu ya. Jadi ada sebuah bioskop yang ruangan untuk menonton filmnya itu ada misalnya lebih dari satu, misalnya 2 gitu. Bioskop ruangan pertama tayang film jam sekian mulainya, durasinya sekian. Kemudian ruangan yang kedua, judul filmnya apa, mulainya jam sekian, durasinya sekian gitu ya. Itu harus diketahui oleh penontonnya. Jadi ketika mau membeli tiket bioskop. Oke, itu ketentuannya. Kemudian menggambarkan keadaan struktur linearnya. Artinya kalau tadi yang tempat cuci mobil ada studi kasusnya juga gitu ya. Nah, coba gambarkan gitu. Akan seperti apa sih dinamika yang terjadi di dunia bioskop ini, mengantri bioskop ini. Jadwal mulainya kapan, di ruangan mana gitu ya. Dan ada kuota gitu. Kan di seruangan itu pasti ada kuota jumlah maksimal penonton yang bisa ditampung. Ketika sudah full, ada penonton lagi yang mau nonton film tersebut, nggak bisa karena kursinya sudah penuh. Maka ya sudah, apakah penonton itu tetap mau menonton film itu, tapi beda hari ya. Jadi ini masih sederhana. Satu ruangan itu hanya satu film per harinya gitu. Ya. Oke, berarti kalau yang ini, ya, jadi untuk topik 4 ini, kalian itu tidak hanya sekedar mengantrikan customer di loket tiket ya, tapi dari hasil ngantrinya itu harus dibuatkan semacam media penyimpanan untuk menetapkan status dari si customer itu ya, apakah dia jadi menonton atau tidaknya itu ya, gitu ya, karena tadi ada ketetapan. Ya dia ngantri tapi kan bisa aja jadinya nggak bayar gitu ya karena jadwalnya sudah lewat atau gitu ya kuotanya sudah penuh gitu ya. Jadi ketika dikeluarkan dari antrian maka harus ada ya kita kembali ke yang simulasi yang atas. Nah ini kalian harus buat model ilustrasi seperti ini juga ya. Ya jadi kalau di sini kan mungkin bukan nomor polisi mobil ya, kalau dari kalau customer yang diantri di loket mungkin kita ID customer aja ya, customer 1, customer 2 kayak gitu ya, pakai gitu aja. Jenis mobil mungkin tidak perlu ada, tapi lebih ke ini ya status dia bisa menonton apa tidaknya gitu ya. Itu bisa true atau false. Nah kalau ini nanti diantrikan di mananya itu nanti tergantung si program ya mau mengantrikan dia di mana gitu. Karena kan harus kita tahu dulu ya si customer itu kan tadi dibuat sederhana jadi satu loket ya Bu ya, tadi satu loket itu hanya melayani untuk satu ruangan ya, dan satu ruangan itu hanya ada satu film gitu ya, sehingga kita ya silakan kalian tetapkan ini modelnya akan seperti apa supaya bisa ketahuan ya ketika suatu customer diantrikan itu dia akan menonton film apa gitu ya, dan statusnya nanti dia bisa nonton apa tidaknya gitu berdasarkan tadi ya apakah sudah di luar jadwal dia ngantrinya gitu ya, sedangkan misalnya filmnya tuh jadwal tayangnya misalnya jam 13 misalnya sampai jam 15 gitu ya. Nah dia baru datang itu misalnya ya udah jam 13 lebih 15 atau 13.30 gitu ya. Ya kita lihat ya pertama oke itu sepanjang durasi filmnya masih berjalan dan kuotanya ada, maka boleh-boleh aja kan ya orang mau nonton telat kan ya suka-suka dia aja gitu. Tapi kalau misalnya dia baru ngantrinya di atas jam 15 artinya dia harus ditolak ya, nggak bisa melakukan pembelian tiket seperti itu. Itu yang antrian customer tiket bioskop ya. Nanti secara proses apa yang ingin disimulasikan kalian juga harus jelaskan ya. Hanya ketika diantrikan di loket
Itu bisa menggunakan yang tadi, cuman ketika keluar dari antrian, kalau yang cuci mobil kan tadi menghasilkan data, oh dia diantrikan selesai dilayaninya jam berapa. Kalau yang ini itu apa yang perlu dicatat gitu ya, supaya bisa ketahuan status dari setiap customer gitu ya, dia jadi nonton atau tidak. Kalau bisa jadi dia nanti mungkin di jam berapanya gitu ya, berapanya. Itu berikutnya yang pilihan yang kelima itu program simulasi untuk konversi bilangan ya, sudah pasti di sini ditetapkan pakai ADT stack. Kenapa pakai ADT stack? Ya karena namanya konversi bilangan ini sebagaimana tergambar di ini ya, di sini ada ilustrasi. Misalnya di sini konversi bilangan dari desimal ke biner. Kalau ke biner ini nanti kan secara apa ya, prosesnya ya, bilangan tersebut dibagi dengan 2. Kemudian hasil baginya berapa, sisa baginya berapa gitu ya. Kalau hasil baginya belum 0 gitu ya, maka dia akan dibagi lagi dengan 2 dan seterusnya sampai hasil baginya itu adalah 0, baru prosesnya berhenti ya. Kemudian setiap proses pembagian dilakukan, tetapkan sisa baginya berapa gitu ya. Nanti setelah proses dijalankan, maka kita bisa menentukan bilangan biner dari bilangan desimal tersebut dengan membaca terbalik ya, misalnya membaca seperti ini dari yang paling perhitungan paling akhir sehingga paling awal gitu ya. Itu kenapa jadinya ini merepresentasikan stack, karena yang di stack itu kan LIFO ya, last in out ya, kalau itu tuh. Kemudian dibacanya seperti ini jadinya. Nah, kemudian pada pilihan program kelima ini juga Anda diminta untuk melakukan proses kebalikannya, yaitu misalnya dari biner ke desimal gitu ya. Ya silakan ya, di sini disediakan ilustrasi prosesnya untuk mengingatkan ya, pasti udah pernah belajar. Nah, dengan model pola seperti ini kalian tetapkan ya. Ini struktur linearnya yang terbaik itu apa yang bisa dilakukan. Gitu. Nah, kemudian untuk yang kelima ini ada target minimal ya, minimal kalian bisa menghasilkan program yang menyediakan fitur konversi minimal 1 aja, yaitu misalnya desimal ke biner aja, atau desimal ke oktal aja, atau desimal ke heksadesimal aja gitu ya, misalnya 1. Tapi kalau mampu semuanya itu akan lebih baik ya. Tentunya nanti tidak akan sama ya nilai yang hanya bisa menyelesaikan 1 dengan bisa semuanya. Berikutnya pilihan program yang ke-6 yaitu operasi matriks. Ya, operasi matriks. Dengan melakukan alokasi dinamis ya, sehingga ilustrasi matriksnya nanti seperti ini. Di sini sudah disediakan gambarannya ilustrasi matriksnya bakal seperti ini. Ini contoh ilustrasi matrik untuk ukuran matrik 3x4 ya. Ini seperti ini. Ya. Jadi silakan kalian buat program minimal untuk bisa ngebentuk matriksnya dan menampilkan nilai yang dikandung oleh setiap node-nya ya secara berurutan. Silakan mau dari baris 1 per kolom dibacanya, mulai kolom 1, 2, 3, kemudian pindah baris 2, kolom 1, 2, 3 dan seterusnya, atau dibaca per kolom bolehnya. Jadi mulai dari kolom 1, baris 1, baris 2, baris 3 untuk menampilkannya dan seterusnya. Karena apapun itu bisa dilakukan ya, karena menggunakan bentuk seperti ini gitu. Itu target minimalnya seperti yang membentuk dan menampilkan. Target maksimalnya kalian melakukan operasi matriks ya, misalnya operasi penjumlahan atau perkalian, atau bisa dua-duanya juga tidak masalah. Hanya ketika melakukan operasi penjumlahan ataupun perkalian kan harus diperhatikan adalah ordo ya. Misal kalau untuk penjumlahan itu akan penjumlahan 2 buah matrik maksudnya ya, akan bisa dilakukan jika ordo kedua matrik itu sama ya, sehingga ketika nanti ada proses ukuran atau ordo ya, saya masukkan ordo matrik A, masukkan ordo matrik B. Kalau misalnya beda gitu ya, maka hanya bisa dibentuk dan ditampilkan aja, tapi nggak bisa dijumlahkan gitu ya. Jumlah sama kurang sama sih ya, cuma beda simbolnya aja, yang satu untuk dijumlah, satu dikurangi. Begitu pula misalnya operasi yang dipilih itulah perkalian ya. Untuk perkalian 2 buah matriks kan ada ketetapan ordonya juga ya, yaitu kolom pada matrik ke-1 itu harus sama jumlahnya dengan baris pada matrik kedua. Ya, artinya ketika misalnya di entry
entry dulu ya, ordo matriknya. Matrik A ordonya mau berapa, ordo B mau berapa. Lalu kalian periksa ya, kalau jumlah kolom pada matriks A tidak sama dengan jumlah baris pada matrik B, maka operasi perkalian tidak bisa dilakukan kayak gitu. Ya, tapi artinya kalau misalnya jumlah ordonya sesuai dengan syarat untuk bisa dilakukan penjumlahan, berarti bisa dilakukan penjumlahan. Kalau bisa untuk melakukan perkalian, bisa untuk perkalian gitu. Yang pasti kalau ordonya sama ya, misalnya 3x3, 4x4, 5x4, sepanjang kedua matrik ukurannya sama, itu pasti jumlah bisa kali bisa juga gitu ya, dengan perkalian bisa. Oke, sama dengan yang sebelumnya gitu ya. Untuk yang ini tentunya ada nilai maksimal ya, seperti ini udah ditetapkan. Jadi kalau hanya ngebentuk satu matrik dan menampilkan, itu nilai maksimalnya nanti 60. Sedangkan kalau bisa menambahkan proses ya, penjumlahan atau perkalian atau keduanya, itu nilai maksimalnya akan lebih ya, jadi bisa 100. Nah, itu 6 yang bisa dipilih. Di luar itu kami juga membebaskan kalian, misalnya kalian mau menentukan studi kasus tersendiri ya, silahkan, tapi pastikan di sini ya, pastikan ya program yang kalian buat itu menerapkan satu atau lebih jenis struktur linear ya, dengan alokasi dinamis. Jadi silakan kasusnya kalau mau menentukan sendiri boleh ya. Jadi saya nggak mau dari yang 6 di atas, silakan ya kalau mau pilih sendiri. Kemudian komposisi penilaiannya itu ada 3 aspek yang dinilai, yaitu penjelasan programnya itu sendiri, dan juga hasil tracing. Di mana penjelasan program itu terdiri dari penjelasan deskripsi program, ada ringkasan solusi yang dibuat. Di sini lebih ke ini ya, jadi untuk menyelesaikan kasus tersebut, maka jenis struktur linear yang dipilih apa, dan jenis alokasinya seperti apa. Kemudian ada penjelasan kamus data seperti biasa, dan juga initial state serta final state, serta source reference jika ada ya. Jika kalian ternyata menggunakan modul buatan orang lain, itu silakan disampaikan itu punya siapa, diakses kapan gitu ya, kelebihan dan kekurangan program, dan apa ya, lebih ke kontribusi kalian terhadap source reference itu seperti apa, itu harus dituliskan. Bobotnya 20 di sini. Kemudian ada program itu sendiri, bobotnya 60. Untuk hasil tracing yang dilengkapi dengan ilustrasi penggambaran proses, bobotnya 20. Ya, kemudian ketentuan lain, untuk setiap pilihan itu per kelas hanya boleh bisa dipilih oleh maksimum 6 mahasiswa ya. Jadi nanti kalian akan diminta untuk mengisi ini. Nanti semua filenya kami share. Nah, ini ya. Jadi ada Google Sheet, nanti akan kami share. Kalian di sini minta menulis ya. Siapa yang mau mengerjakan topik 1? Ya, tulis namanya di sini. Ya, jadi satu kelas untuk setiap pilihan program hanya boleh dikerjakan oleh maksimal 6 mahasiswa ya. Silakan. Terus untuk yang pilihan ke-7 yang tadi dipilih oleh mahasiswa ya, pastikan berbeda ya. Kalau misalnya ada yang nyampein ide ya silakan, tapi untuk ide yang sama itu jumlah mahasiswa yang boleh mengambil ide topik tersebut itu hanya 6, sama seperti itu. Lebih ya. Gitu. Saya kira demikian. Sampai di sini silakan, barangkali ada yang mau ditanyakan ya. Sementara menunggu saya share ya. Oke. Untuk draft soalnya sendiri belum ditandatangan oleh Kaprodi, jadi yang saya share nanti itu yang tanpa tanda tangan Kaprodi ya. Nanti kalau misalnya sudah ada dari Kaprodinya akan saya ganti ya yang dikirim. Nah, ketika mengisi Google Sheet, hati-hati jangan salahnya di sini ada worksheet untuk kelas 1A dan untuk 1B. Jadi perhatikan ya, jangan sampai kelas 1A ngisi di yang B ataupun kebalikannya. Enggak, Hilman.
Ya, baik Ibu, terima kasih. Jadi Bu, untuk UTS ini di hari Senin itu jadwalnya hanya pengumpulan dan presentasi Iya. Bu. Presentasinya kalian ini ya nanti di upload juga ya ke G Drive tersebut, nanti saya sediakan foldernya. Jadi pada hari Senin itu kalian jadi buat video presentasinya di jam ETS. Terima kasih Bu. Ya, programnya diharapkan sudah selesai. Jadi pada hari Senin itu kalian tinggal membuat video presentasi dan demo programnya. Ya, tapi seperti yang tadi disebutkan di awal, kalau misalnya sudah selesai sebelumnya, silakan segera hubungi kami. Jadi kami, saya dan Bu Ade bisa melakukan penilaian sebelum hari H ya. Itu boleh, sehingga pada hari H-nya tidak perlu hadir begitu. Iya Ibu. Terima kasih Bu. Bu Ade, ada tambahan Bu? Jadi jangan sampai baru mengerjakan programnya hari Senin, dia nggak akan cukup waktunya. Belum lagi biasanya kalau ujian ada faktor deg-degan apa gitu ya, sehingga susah fokus. Oke, baik, saya sudah sediakan juga folder untuk kalian nanti mengupload video presentasi dan juga tentunya sama programnya ya, nanti di-upload juga ke situ. Oke, nanti untuk ukuran videonya sekecil mungkin ya teman-teman ya, supaya ini muat G Drive-nya. Oke, baik ya, karena sudah pukul 12, saatnya mengakhiri perkuliahan ini. Selamat menghadapi ETS-nya, persiapkan segala sesuatunya dengan baik, dan juga tentunya tak lupa berdoa, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah dan diberi karunia kesehatan, ya amin, ya rabbal alamin. Oke, demikian untuk pertemuan hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.